sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi ini momen-momen indah banget buat aku, Mas Bukti udah bisa udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu dan ya bisa bilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal membekakan dana nggak sih Mbak untuk perawatan? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai terakhir ini, masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bukti itu baik dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bukti, semuanya dia yang benar-benar nggak mau disebut namanya. Aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu. Sampai itu menelan dana 1 miliar per hari itu kabar beredar tuh bener nggak sih Mbak? Oh, kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu di mana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit kepada kami. Tapi ya realitinya belum, karena Mas Bukti masih observasi terus perawatan terus gitu, karena memang masih panjang realitinya. Mas Bukti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok, ya kalau walaupun Mas Bukti more better here gitu, tapi dia misalnya dia masih 20 hari ke depan kata dokter segitu ya. Kadira artinya udah banyak teman-teman yang masih jam, sebuah cincin dan tas. Iya, sampai. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya, pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan, gitu loh, nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang bantu juga Mas Bukti gitu, sampai tahun saya juga gitu. Teman-temannya udah banyak ya, udah ada Makanya dari Kaisang juga kan katanya udah membantu pengobatan untuk berapa banyak aset yang udah dijual sama kalian? Ya nggak, kan tadi saya ngomong saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bukti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang benar sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya ya udahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu. Artinya dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang dimasukin ke rumah sakit atau belum? Apa maksudnya? Ya, respon teman-teman sendiri. Udah banyak yang masuk artinya kan? Artinya udah ada yang masukin ke rumah sakit. Saya belum tahu ya, kita bisa nggak bahas itu dulu sih, karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas pokoknya Mas Dok ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya Bun, kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen yang kan kita nggak sendiri Mbak. Oh, artinya rekeningnya ke manajemen bukan ke Badila langsung. Ya ke Badila, cuma maksudnya kan tetap ini kan pembayaran gitu loh, ini pembayaran. Kita nggak bisa nge-share dulu, itu yang pasti. Insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bukti gitu loh. Entah berapa nilai yang terkumpul, entah berapa aset yang terjual, entah berapa besar perjuangan yang Mbak Dila, itu menjadi rahasia kami, karena cuma juga kalau diubah kan hidup itu pasti ada pro dan kontra, ya kan? Gitu. Kadang kita melakukan hal ini tetap akan ada kontranya. Jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat Dila dan Bakti sekeluarga itu aja. Tapi apa Adila ada ada lagi atau permintaan nggak sih dari Kak Bakti, kan ada sekarang komunikasinya sudah baik. Mereka pengen apa gitu misalnya. Steak. Kalau Mas Bukti emang aneh-aneh aja, kita makanan sih, lebih ke makanan. Dia pengen steak, pengen apa itu makanan ya, kebab, kemarin juga ngomong gitu. Terus yang dia ingat kita selalu, dia pengennya staycation, karena kalau setiap kita staycation Mas Bukti pengen staycation, artinya yang dia ingin waktu dia selalu kerja. Jadi kalau ngomongan dia, aku pengen deh ke situ sama anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa Mas Bukti di saat dia pikirannya dia masih belum jernih ini, dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku, dia sebenarnya dia pengen ini, kata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu ya. Suara hati kalau menurut aku gitu. Jadi aku lebih ngedengerin ini maunya ini. Dan nanti kalau udah sehat ya semoga
satu persatu apa yang dia inginkan tercapai lah. Amin. Kak Dila, Mbak, ada kan kayak rencana? aspirasinya di decline itu kenapa sih, atau mungkin kayak kurang apa sih, ada batasan-batasan premi apa seperti apa? Nah kalau urusan permanajemenan ini Ibu Riri ya. Asuransi itu nggak pernah ada yang berkata asuransi tidak diklaim ya. Ya. Alhamdulillah, tapi kan asuransi itu macam-macam tuh tipenya gitu. Alhamdulillah sekarang ini kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja. Tidak full karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahuinya dan pihak yang sudah tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dengan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa Ada rencana jual-jual aset lagi nggak sih Mbak Dila? Dari Niat kemarin udah ada rencana jual-jual lagi nggak? Maksudnya karena untuk mencukupin kebutuhan. Enggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin gitu sebenarnya semua besar di awal aja. Karena Ini ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah aku ngerasa cukup lah gitu. Oh, jadi kayaknya nggak perlu jual-jual apa-apa lagi gitu. Artinya penggalangan dana akan ditutup ya kalau misalnya cukup itu seperti apa? Kenapa? Banyak dari teman-teman Alhamdulillah mencukupinnya atau sih, seperti apa? alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan yang namanya usaha ya, dari baik tangan-tangan orang baik, ya dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan, Dari orang-orang yang Ya, nggak sebutin namanya, nggak mau. pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Iya. Ada rencana kemudian menutup penggalangan dana nggak sih kalau sudah merasa Ya cukup? pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya, ya maksudnya kita juga nggak mau itu, nanti pasti kita ngomong yang nggak perlu lagi biar nggak apa namanya, biar Ya. jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupi lah sampai Mas Bekti sehat, amin, amin. Kak Dila juga nggak terlepas daripada support system yang ada di rumah sakit yang kemarin Kak Dila posting juga. Nah, seperti apa sih untuk Kak Dila sendiri mensupport di rumah sakit, orang-orang di belakang Kak Dila untuk support Kak Bekti juga di rumah sakit? Keluarganya keluarga Bekti gitu loh. Yang Keluarga Mas Bekti, maksudnya Masya Allah ya. keluarga Mas Bekti terutama keluarganya Masya Allah lah, dia kan bonding sama keluarganya semuanya bagus ya gitu, deket banget. Jadi sampai detik ini juga kita apapun itu ada komunikasinya gitu. Jadi apapun yang kita lakuin kita harus sama-sama dirembukin, apapun yang mau diambil itu kita sama-sama gitu. Ya bagus banget sih sampai detik ini pun saling jaga, saling sip-sipan gitu untuk ngetahuin adiknya gimana kabarnya. Udah ya keluarga.